Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya yang sungguh kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Seminggu kita jalani bersama, Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan. Dan masih banyak berkat-berkat Tuhan yang lain yang telah kita terima dan telah kita pergunakan, baik secara pribadi maupun dalam kebutuhan secara bersama di tengah-tengah keluarga kita. Olehnya, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita merespons atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita dalam ibadah minggu pada saat ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Saya jemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 21, baitnya yang pertama, Haleluya, alangkah baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita saat ini. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Roma pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 23, baitnya yang pertama, Haleluya, pujilah. Allah yang hidup Bapa kekal.
Saudara-saudara, marilah kita sekalian dengan rasa sesal dan malu serta dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 494, baitnya yang pertama. Sekalipun bumi berubah dan gunung pun bergoyang dalam laut, sekalipun ribut airnya dan gunung goyang Tuhan Allah pelindung bagi kita dan penolong di dalam kesesakan. Tuhan Allah kekuatan bagi kita, oh sungguh sangatlah terbukti. Sekalipun bumi berubah dan gunung pun bergoyang dalam laut, sekalipun ribut airnya dan gunung goyang oleh geloranya. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 101, baitnya yang pertama. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dijemput jemaat berdiri.
kita dengarkan amanat hidup baru. Demikian dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 121, baitnya yang pertama, Ya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melandasi persekutuan kita dalam ibadah saat ini, kita akan dilayani dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dalam ibadah kami saat ini, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan yang telah terjadi dan kami rasakan dalam kehidupan kami yang telah kami lalui bersama. Dan dalam ibadah kami saat ini ya Bapa, firman-Mu akan disampaikan kepada kami, akan diberitakan kepada kami sekalian. Kami memohon kepadamu, berkati kami semua dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran
pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama adalah ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya.
ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah dalam Alkitab yang paling sering dirujuk ketika hendak belajar tentang ketaatan adalah kisah ketika kepercayaan Abraham diuji Allah. Sebagai manusia biasa, kita pasti seolah tidak percaya dengan sikap serta cara berpikir Abraham yang benar-benar merelakan putra kandungnya Ishak, yang merupakan ahli warisnya yang kelahirannya telah dinantikan sedemikian lama dan harus dijadikan sebagai korban persembahan kepada Allah, karena memang Allah yang memintanya. Namun saudara-saudara, Abraham ketika diminta oleh Tuhan agar Ishaknya dipersembahkan kepada Tuhan, ia tidak menolak permintaan dari Tuhan. Ia tidak keberatan, tidak ada tawar-menawar, ia tidak ragu, ia tidak bimbang. Ia tetap taat kepada perintah Allah. Inilah bentuk konkret dari ketaatan penuh kepada Tuhan. Allah pun memperhatikannya. Alkitab juga mencatat, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bahkan ketaatan Abraham ini diindahkan Tuhan sehingga ia mendapat upah dari Tuhan, yaitu Abraham diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dengan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dari kisah ini, saudara-saudara, kita belajar tentang ketaatan penuh kepada Tuhan dan upah yang diterima sebagai konsekuensinya. Dengan kata lain, Abraham taat kepada Tuhan dan upah tunduk kepada Tuhan adalah Abraham sungguh menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan secara berlimpah. Sungguh ini suatu gambaran yang ideal untuk saudara dan saya untuk diberlakukan dalam hidup kita. Dan pasti kita akan terima dalam kehidupan kita apabila benar-benar ketaatan kita seperti ketaatan Abraham kepada Allah. Pertanyaan bagi kita, saudara, mampukah kita seperti Abraham yang harus mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan dengan cara harus disembelih? Tentu saudara, dalam keberadaan kehidupan kita sekarang ini tidak mungkin kita akan memberikan, dan pasti akan ada tawar-menawar. Dan mungkin kita akan mengatakan kepada Tuhan, jangan anakku ini yang akan kuberikan kepadamu. Abraham tidak melakukan hal itu. Sekarang kembali dengan pertanyaan tadi, mampukah kita seperti ketaatan Abraham? Nah, saudara-saudara, dapatkah kita benar-benar taat kepada Tuhan
dalam segala keadaan dan situasi kondisi kita, terutama tatkala kesulitan hidup menerpa kehidupan kita. Sebagai contoh saudara, mampukah kita akan taat sepenuhnya seutuhnya kepada Tuhan saat kondisi keuangan kita morat-marit? Secara umum saudara, banyak orang yang tidak akan mampu bertahan dan taat kepada Tuhan ketika kondisi keuangannya morat-marit. Dalam kehidupan keluarga, banyak orang yang bertengkar, keluarga yang bertengkar, suami dan istri, orang tua dengan anak-anak gara-gara uang. Dan tidak sedikit orang karena faktor ekonomi yang memburuk mengakibatkan orang berpisah. Suami dan istri berpisah gara-gara hal yang kecil, menyangkut uang. Tetapi itu menjadi soal yang besar dalam kehidupan kita secara manusia. Atau ketika kita sakit yang parah, dan itu sudah bertahun-tahun, mampukah kita akan bertahan dan taat kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan? Ada juga orang yang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu, tetapi juga ada begitu banyak orang yang tidak mampu bertahan dan taat kepada Tuhan. Tidak sedikit orang saudara-saudara, termasuk orang Kristen, dan mungkin di antara kita yang datang beribadah pada saat ini, di saat kita berada dalam keadaan sakit yang parah dan sudah bertahun, selain kita pergi ke dokter, selain kita berdoa kepada Tuhan karena tak kunjung sembuh, lalu kita mencari orang alias dukun untuk jampi-jampinya. Banyak orang yang melakukan itu, termasuk orang Kristen, menduakan Tuhan dalam hidupnya. Disinilah ujian iman kita dalam suatu proses yang panjang kepada kita, termasuk pada saat kita sakit. Tuhan mau melihat apakah kita taat kepadanya. Ataupun saudara, ketika kebebasan beragama kita terancam, pergolakan batin dan pergumulan iman seperti ini jugalah yang diungkapkan oleh pemazmur. Tampak ada tarik-menarik dalam diri pemazmur ketika pada satu sisi dia diliputi dengan kekhawatiran hidup, tetapi pada sisi lain dia memutuskan untuk tetap taat kepada Tuhan. Pemazmur berseru, "Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Mazmur 13 ayat 2-6. Seruan pemazmur ini adalah juga seruan bagi kita sekarang, menjadi seruan bagi saudara dan saya yang adalah manusia biasa yang ringkih. Keringkihan manusia ini yang disadari dan diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 12-23. Paulus sadar betul tentang hidup manusia yang rentan dengan dosa, bahkan diperhamba dengan dosa. Bagaimanakah manusia yang ringkih dan berdosa ini dapat taat kepada Tuhan dan memperoleh upah dari ketaatan itu? Menurut Paulus, semua diawali dari kasih karunia Yesus Kristus.
Dan dari titik ini manusia diingatkan untuk berbalik dari dosa kepada Allah. Itu sebabnya Paulus menasihatkan kepada kita semua. Jadi bagaimana saudara-saudara? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada lagi di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak, saudara. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 15 sampai 18. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa konsekuensinya bagi kita? Dengan berbalik dari dosa kepada Allah, kita pun diajak dan diingatkan untuk menyambut Allah serta karya penyelamatannya itu dalam hidup kita, bahkan kita dijanjikan upah oleh Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 turut menegaskan kepada kita tentang ketaatan penuh dan upahnya. Dikatakan barang siapa menyambut aku, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini, lalu mari kita bersama-sama berefleksi tentang ketaatan yang penuh kepada Tuhan dan menikmati upah dari Tuhan sebagai hasil dari ketaatan penuh kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 453, baitnya yang pertama, Ku diubahnya. Terserah kepada Yesus.
Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita wujudkan persembahan syukur melalui persembahan kita dengan mengingat apa yang difirmankan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau keterpaksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 379 bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan keadaan kita, mendoakan pergumulan jemaat yang sakit di rumah dan di rumah sakit, yang berhari ulang tahun, yang akan berhari ulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka di minggu ke depan ini. Program Gereja Pop Jemaat Kanaan, pekerjaan jemaat seminggu ke depan, kita doakan lansia, janda, duda, yatim piatu, persembahan syukur, persembahan bulanan, diakonia, dan untuk pembangunan. Dan kita mendoakan persembahan yang telah kita beri dalam ibadah saat ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu kami bersyukur
Oleh karena Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami manusia ciptaan-Mu, kami bersyukur kepadamu karena kami diperkenankan lagi untuk menikmati hari yang Engkau kuduskan di hari Minggu ini. Kami diberi kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan, akan kuasa-Mu, walaupun ibadah saat ini masih tetap kami laksanakan di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur pula kepadamu karena Engkau juga telah menyertai serta memberikan kehidupan kepada kami selama seminggu yang kami jalani. Kami senantiasa boleh menikmati berbagai berkat Tuhan yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun berkat melalui sesama kami yang Engkau pakai untuk membantu sesama kami. Ya Bapa di sorga, kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan kami, itu semua boleh terjadi dan boleh terlaksana dengan baik, walaupun dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Ya Bapa di sorga, terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya berbagai persoalan, berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami juga lupa untuk bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga kesemuanya itu mendatangkan amarah atas kami. Olehnya Bapa, berkenanlah Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Berilah kepada kami jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami rasakan, agar kami dapat terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini menguasai kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan keadaan tubuh yang lemah karena sakit. Senantiasa Tuhan berkenan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit, serta memberkati obat, air, dan makanan yang dikonsumsi. Berikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada semua orang untuk dapat memahami maksud Tuhan ketika kami ada dalam keadaan sakit. Ketika kami sakit, itu mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya ada waktu yang Tuhan anugerahkan untuk hari waktu kami beristirahat, agar supaya kami dapat menjaga tubuh kami sebagai anugerah yang berasal dari Tuhan, dan secara khusus mengingatkan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk itu, ya Allah, seluruh proses penyembuhan kami datang serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk merenungkan serta mengevaluasi kehidupan kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu sudah kami baca dan sudah kami dengarkan bersama. Firman-Mu boleh mendapat tempat dan masuk ke dalam hati kami, agar supaya iman kami dikuatkan. Senantiasa firman-Mu menjadi suluh dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, dalam jemaat,
maupun dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Di saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang boleh bersukacita dan bersyukur atas segala rahmat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui ketambahan usia setahun. Kami sungguh menyadari ya Bapa, bahwa tanpa pertolongan-Mu, tanpa penyertaan, tanpa pemeliharaan Tuhan serta kasih sayang Tuhan, mereka tidak dapat menikmati sukacita serta kebahagiaan. Olehnya Bapa, berkatilah setiap ucapan syukur mereka, lengkapilah sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ajarlah kami terus menerus ya Bapa untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, baik di saat kami senang, baik di saat kami susah, baik di saat kami bergumul, baik di saat kami ada dalam kesedihan, baik kami ada dalam duka cita. Demikian juga kami berdoa bagi program pelayanan Gereja POG Jemaat Kanaan serta seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan panggil dan utus untuk melayani di bidang mereka masing-masing. Para hamba Tuhan, penatua, diaken, panitia pembangunan, panitia hari besar gerejawi, kostor, pengurus OIG, pengurus Yayasan Batra Kasih, operator LCD, dan pelayan-pelayan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya komunikasi dan kerjasama di antara kami, pelayan dengan pelayan, antara pelayan dan jemaat, terus terpelihara dengan baik, sehingga persekutuan yang indah ini terus dibangun, terus berjalan dengan lancar, dan kesemuanya ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi semua anggota Gereja POG Jemaat Kanaan, kiranya di sepanjang minggu ke depan Tuhan menganugerahkan kesehatan, kemampuan, keselamatan di dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Seluruh kehidupan kami di sepanjang seminggu ke depan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami terus mendoakan untuk keadaan kami saat-saat ini ya Bapa, atas pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang sampai pada saat ini masih banyak orang yang sakit dan yang meninggal. Bapa, kami memohon kepadamu, berikanlah kesembuhan dan keselamatan bagi penderita COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain, mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun sementara dirawat di rumah mereka masing-masing. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkenanlah Tuhan untuk memberikan kesembuhan sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Demikian juga kami berdoa bagi dokter, bagi para medis yang bertugas merawat serta mengobati pasien, mereka yang menderita COVID-19 maupun dalam memberikan pelayanan kepada mereka yang sakit dengan penyakit yang lain. Anugerahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi, sehingga di dalam melaksanakan tugas pelayanan merawat pasien yang sakit
mereka tidak akan tertular, mereka tetap akan sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda duda, yatim piatu, fakir miskin. Tuhan mengenal keberadaan mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu keinginan mereka. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Tuhan senantiasa memberkati apa yang menjadi harapan serta perjuangan mereka untuk meraih harapan-harapan mereka. Kami percaya Bapa bahwa di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah, mereka pun akan menikmati berbagai sukacita dengan berkat-berkat Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, para ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan serta keselamatan bersama dengan bayi yang sedang dikandung. Dan pada saatnya Bapa, ibu-ibu yang mengandung akan melahirkan dengan selamat, dan anak yang dilahirkan pun akan memperoleh kesehatan serta keselamatan dan kekuatan yang semuanya adalah anugerah dari Tuhan yang akan membawa kebahagiaan bagi keluarga di dalam menjalani kehidupan ini. Demikian bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan jemaat-Mu, dengan keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan menolong dan memberkati mereka, dan suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami dalam ibadah ini. Berkenanlah Tuhan menerima, menyempurnakannya, sehingga berguna baik untuk kepentingan pelayanan gereja Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Dijemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 359, baitnya yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya,
Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 736, baitnya yang pertama, Allah mengutus. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, demikian ibadah kita pada saat ini. Kita percaya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan telah menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita tetap dimampukan serta tetap dalam semangat, baik secara pribadi maupun semangat dalam kebersamaan dalam persekutuan ini pada saat ini maupun dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel, Shalom.